menurut Anda manusia-manusia gepeng ini itu, tapi menurut Yesus, bukan menurut Anda yang saya tanya. Kalau Anda kan sudah pasti, ya itu pasti Tuhan buat Anda. Tapi saya tidak tergoda dengan kalian. Yang saya tanya Gini. menurut Yesus, Bang. Gini Bang, Yesus telah menyatakan, sayalah jalan kehidupan yang kekal. Artinya, Hidup Yesus itu kekal adalah menurut jalan. Yesus. Hidup hidup kekal kekal menurut menurut Yesus itu Yesus. Nah, dialah jalan. Menurut Yesus hidup kekal. Ya, jalan bukan tujuan, bukan hidup kekal. Yang saya tanya hidup kekal, Tujuan Bang. kita ini hidup kemana sih? Tujuan kita setelah mati kan ke surga. Artinya, Iya, kekal menurut kita nanti. Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai apa? Kalau kita percaya Yesus, arti akan kekal hidup kita di surga nanti. Di surga pun kami tidak ada namanya membahas ya yang dibahas agama yang sebelah. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Sebagai utusan Tuhan. Nah, gitu dong. Terus kenapa kalian menuhankan dia? Yang namanya utusan Tuhan dan Tuhan telah Yesus itu adalah firman. Lah, Iya, dengar dulu Bang. Yesus itu kenapa adalah kalian firman menuhankan Yesus yang Yesus sendiri mengatakan harus dikenal sebagai utusan? Kenapa kalian mengenalnya selain utusan? Karena kami percaya bahwa Yesus itu adalah dua itu, bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan dan bahwa Yesus itu adalah benar-benar manusia. Lah, Yesus mengatakan dia dikenal sebagai utusan, kok jadi Tuhan? Utusan dan Yesus mengatakan Yesus itu adalah firman Tuhan. nggak ada urusan dengan itu firman Tuhan. Kita juga firman Tuhan. Oh tidak. Matius 4 nomor 4, Yesus sendiri mengatakan manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus yang berkata seperti itu. Nah, sekarang hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Menurut Yesus. Instruksi Pak Ketua. Boleh ngomong? Oke, silakan. Iya, silakan coba. Nah, maaf Abang Tumaku. Seharusnya bantahan itu abang ambil itu jangan dari Alkitab dong. Menurut Yesus kan di Alkitab, di Bible. Bantahannya itu harusnya ambil dari misalnya dari kepercayaan abang. Lah, ndak ada Yesus di kepercayaan saya. Loh, abang bilang Isa itu siapa? Oh, kalau Nabi Isa, ini Rasulullahi ilaikum, wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah kepada kalian, utusan. Nah, Yesus juga mengaku hidup kekal itu saya ikut. mengenal Yesus sebagai utusan, berarti utusan. Nah, itu. Terus kenapa kalian sibuk? Kenapa kalian sibuk mengenalnya sebagai Tuhan? Siapa yang ngajarin? Makanya saya ikut Siapa abang. yang mengajarkan kalian? Makanya saya ikut abang kan? Saya ikut abang. Oke. Kita anggap saja Isa itu adalah Yesus. Oke. Silahkan abang bantah melalui kitab suci abang. Itu aja. Ya sudah, saya sudah katakan Nabi Isa utusan Tuhan. Pakai dalil kakakku sayang Itu abang. dalilnya tadi. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Itu dalil. Itu Injil. Itu Al-Quran. Ya, itu Al-Quran yang barusan kesebutkan. Surah As-Saf. Lu mau tipu siapa? Kok lu tipu naga? Coba. Ini namanya subolong ini. Tidak ada itu Al-Quran surah As-Saf. Itu As-Saf. Subolong itu lenana makfafi na buong konan. Subolong. Jadi
Saudara-saudara Black Copy, jadi jelas sekali menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal, Jadi kalau Yesus kakak mau harus bantah, dikenal. kakak mau Yesus bantah dikenal Yesus sebagai Tuhan itu utusan, harus bukan Tuhan. kekuatan Yang mengajarkan Kristen Alhamdulillah, mengenal dari Yesus sebagai dalam Tuhan itu sedang siapa? Hidup kekalnya di mana diperoleh? Mengenal Yesus untuk memperoleh hidup kekal, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan. Ketika Anda tidak mengenalnya sebagai utusan Tuhan, Anda tidak memperoleh hidup kekal. Itu pengakuan Yesus. Cuman Itulah ini jiwa. Bang Juman, Hmm. yang jelas ini Ya. apapun yang kita perdebatkan dalam dua kepercayaan lah ya kan, abang dari sisinya Muslim, kami dari orang Kristen. Hah. Sepanjang apapun kita berdebat, pasti akan membenarkan punya sendiri. Begitu toh. Lah, Anda yang bertentangan dengan Yesus, bukan saya. Diam dulu abang, diam dulu abang, diam dulu Anda abang bertentangan dengan Yesus soalnya. diam dulu abang semua. Anda Saya membantah. juga pengen dengar ini abang di bawah nih ya. Silakan lanjut. Gini, si Abang Juma ataupun yang saudara Muslim yang lainnya pasti saat ada namanya lintas agama itu pasti akan mempertahankan agama mereka sendiri. Jadi menurut saya begini, Ya Anda mempertahankan menurut Bang sesuatu yang Juma, tidak benar, gimana dong? karena itu menurut kami benar Bang Juma. Gini loh. Lah, Bang menurut Juma, Yesus gimana? Menurut Bang Juma, Yesus, menurut Yesusnya menurut gimana? dengar dulu. Menurut Bang. Yesus dulu, jangan menurut saya. Menurut Yesus. Kalau menurut Yesus dialah Allah, dialah hidup Di kekal. mana? Di mana Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu mengenal Dia Allah? Di mana? Anda kan ngarang-ngarang. Karena apapun yang kami Lah, bilang, saya Bang tidak Juma pasti saya tidak akan peduli memprotes. dengan versi Anda. Saya cuma mau tahu dari versi Yesusnya. Versi Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Loh, kalau nanti kami bahas contohnya gini, Bang Juma. Loh, kok susah? Enggak, gini. Apapun yang saya nyatakan nanti pasti Bang Juma akan menyangkal dan begitu juga saya. Apapun yang Bang Juma nyatakan Anda pasti akan saya bertentangan sangkal. dengan Yesus, Bang. Anda bertentangan tidak. dengan Yesus. Anda itu antikristus. Sampai saat ini saya hidup Anda keluarga itu saya antikristus. hidup itu percaya dengan Yesus. Tidak. Anda antikristus Anda ini. Tidak. Kami tidak Nah, antikristus. Yesus Kalau mengatakan kami antikristus, Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. sebagai utusan Tuhan. Nah, terus kenapa Anda tuhankan? Loh. Gini loh Bang. Gini Bang Juma. Nah, kan antikristus. Gini. Dengar Kan Bang Anda Juma. antikristus. Kalau kami memanggil Tuhan itu, memanggil Yesus seorang Bapa. Oke? Dengar dulu, jangan disangkal Siapa dulu. yang Jangan ngajarin begitu? Hidup kekal itu gimana menurut Yesus? dalam doa kami selalu dinyatakan Bapa kami yang di surga ibaratnya gitu kan. Nah, jadi bagaikan ini loh kami dengan Yesus itu, dengan Tuhan itu. Kami aja memanggil mereka itu, Tuhan itu adalah Bapa. Bagaimana seorang anak dengan bapaknya? Bapa itu yang satu-satunya yang mengutus Yesus. Ini yang dimaksud Yesus. Yesus, menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Udah saya nyatakan tadi, Tuhan mengutus Yesus, anak yang satu-satunya. Nah, Yesus mau dengan dikenal sebagai perkawinan apa? manusia. Ah, coba gini. Ya, Yesus mau dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Kami mengenal Yesus itu sekaligus utusan Tuhan. Oke? Nah, terus kenapa Anda tuhankan kalau gitu? Kedua, makanya saya nyatakan, Bang. Kami menuhankan Yesus. Kami sebut Tuhan Berarti Anda Yesus. tidak mengenalnya sebagai utusan. Kalau pasti Anda saya mengenal, nyatakan, pasti saya kalau bilang, Anda Bang Juma mengenal pasti Dia akan sebagai membangkang. utusan Tuhan, tidak mungkin Anda tuhankan.
Kalau Anda begini, mengenalnya sebagai utusan Tuhan kok dituhankan? Abang ini Gini, gimana? Bang Juma. Ah, gini. Berarti Anda antikristus. Itu menurut Anda. Lah, Anda mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, tapi Anda menuhankan, berarti Anda tidak mengenalnya. Kami tetap mengenal dia. Kalau mengenal berarti dia sebagai apa? Dan apa yang diajarkan Yesus, Bang Juma? Nah, itu kan tidak mau dijawab. Gini. Kalau Anda mengenal Yesus, berarti Yesus dikenal sebagai apa menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal? Maksudnya gimana? Ya, kalau Coba Anda ulang, mengenal Yesus, berarti Anda sudah mendudukkan Yesus dalam konsep hidup kekal. Yesus ingin dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Loh, kami mengenal dia itu sebagai Tuhan Yesus. Nah, berarti Anda tidak mengenalnya. Kami mengenal Yesus. Nah, kalau Anda mengenalnya, Yesus mengatakan dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Jadi kutanya dulu Bang Juma, oke? Kutanya dulu. Ya. Bang Juma sudah benar-benar tidak Nggak bisa, kan? menjalankan apa yang telah Antikristus. dilakukan oleh Nabi Muhammad. Lah, Udah benar nggak? Segala sesuatu yang dikerjakan Nabi Muhammad, udah benar nggak Bang Juma menjalankan? kok lari ke Sama. situ? Kami Kok tidak lari ke ada situ? manusia yang bisa seperti Yesus. Tidak Iya, ada. tapi dia sebagai dia mau dikenal Hanya sebagai Yesus apa? yang bisa. Hanya Iya, Yesus dia yang bisa mau dikenal menjalankan sebagai apa? 12 perintah Tuhan. Lalu dia mau dikenal sebagai apa? Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Bolak-balik aja pertanyaannya kan. Lah iya dong, karena Anda tidak mengenalnya. Anda antikristus. Anda tidak mengenal Yesus. Itu menurut Anda. Apapun yang Bang Juma bilang. Lah kok menurut saya ini buktinya. Menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Sebagai utusan Tuhan. Dan Keluh kan kami lidahnya. percaya dan dia sebagai Yesus, Tuhan Yesus gitu. Nah, paham? Nah, Nah, di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan dan sebagai Tuhan? Di mana Yesus katakan itu? kami yang menuhankan Yesus. Iya, di mana Yesus katakan itu? Di mana Yesus Yesus itu katakan hidup menurut kekal kami itu adalah- adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan? Di mana? Gini Bang Juma. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Loh. Ini, oke. Anggaplah saya tidak Berarti Anda tidak mengenal Anda Yesus lebih kalau mengenal begitu. Yesus tidak? Anda lebih mengenal Yesus tidak? Anda lebih Saya mengenal dia Yesus tidak? sebagai rasul utusan Tuhan. Yohanes kenapa 17 Anda nomor tidak 3, hidup percaya? kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Saya percaya dia rasul utusan Tuhan. Anda percaya Dia kedatangan utusan Tuhan untuk Bani Israel. Instruksi. Matius 15 nomor 24. Instruksi. Jelas itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Saudara Black Kopi bukan orang Israel. Anda Bukan antikristus itu, bukan itu, yang bukan berpura-pura jadi pengikut. Anda bukan pengikut. Anda antikristus. Loh kok tidak? Kenapa Anda Jadi, mengenal Bang Yesus Juma tidak sesuai dengan ajaran Yesus? Ayo. Bang Juma antikristus. Ayo. Yesus Bang mengatakan, Juma aku tanya dulu. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan atau Tuhan. Udah saya sampaikan tadi Bang. Nah, keluh lidah. Yesus. Antikristus ini. Yesus itu Antikristus ini yang selama ini mengaku sebagai utusan Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Gimana kita mau Padahal ngomong tidak ada nggak dasar dikasih pijakannya di dalam kesempatan? kitabnya sendiri. Gini, Instruksi gini, kakak. Bang. Nah, Anda Instruksi ngomong kakak. dari tadi kok. Instruksi kakak. Boleh ngomong? Ah, Ah, iya silakan. Minta maaf abang kopi hitam. Ya. Siap. Minta maaf kakak. Ya, saya mohon mau menanggapi abang Suma ini. Nanti lama-lama dia jadi pengikut Kristus ini, saya sudah tahu ini. Karena kebanyakan baca Alkitab ini.
Pengikut Kristus itu, Amin, mudah-mudahan. pengikut Kristus itu Mudah-mudahan mengenal Bang Yesus Juma sebagai berada utusan di jalan Tuhan. yang benar lah. Yang mengenal Yesus sebagai Tuhan itu antikristus, bukan pengikut Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya, bukan dua. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus ingin dikenal sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Kalian berdua ini antikristus. Memakai nama Yesus tapi tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Makanya Yesus datang kedua kalinya mengusir kalian. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Sudah abang. Ayo. Baru aja meminta ngomong. Hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Coba. Saya ulang lagi. Diam dulu kak. Kasih Ayo. kita ngomong dulu. Abang Suma. Iya, saudara Kadir. Sabar. Hormat kakak, hormat kakak. Iya. Ayo, kakak. Ya. Jadi Ayo. kakak bilang mengenal dia sebagai utusan itu maksudnya kembali lagi kepada berarti sosok Allah itu berbentuk berarti. Kok berbentuk pula? Kalian itu yang membentuk Tuhan jadi manusia dong pala. Enggak. Kalian itu yang membentuk Tuhan. Enggak, bukan itu maksudnya. Berarti kan begini. Lakadirun. Iya, lakadiro itu. Namanya itu lakadiro. Jadi kan begini kan. Maaf. Jadi kan kalau kakak bilang Yesus itu sebagai utusan. Berarti dia punya Ya memang menurut Yesus. punya Tuhan. Berarti Dia punya Tuhan. itu Yes. ada bentuk, berbentuk. Ada. Kok Berbentuk. berbentuk? Kok berbentuk? Di mana itu? Berbentuk. Ya, Oh, berbentuk apa? Berbentuk bayi. berarti Berbentuk manusia. ya, berarti Tuhan itu berbentuk. Allah itu berbentuk. Menurut Anda memang Tuhan Anda berbentuk Iya, manusia. Berarti Allah itu mengutus Yesus. Nah, Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Ke muka bumi ini. Lakadirun. Iya. Gini. Yesus turun. Diutus turun ke muka bumi ini. Menjadi Sekarang pelawak. pertanyaan saya ini, apakah saya seorang yang hina ini bisa berbicara memang. dengan Allah yang di atas sana? Oh, lo. Apa itu, Kadir? Oke, Allah, jadi Allah. seperti itu ya, teman-teman. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Kalian ini antikristus karena jangan tidak mengenal ambil Yesus sebagai terus utusan. kitab Gitu. Yohanes itu jangan ambil terus kitab Yohanes 7 Nah, itu dalilnya begitu. Kalau bisa Gimana dong? cari bantahan yang lain kakak Sumae. Itu Yesus katakan mau kayak mana? Dari Al-Quran, kayak dari hadis, kayak apa, kayak yang bisa hidup menguatkan kekal itu saya, begitu, di gitu mana? loh. Begini, Abang semua, minta maaf, minta maaf sekali. Iya, gimana, Cari Kadir? poin, cari bantahan tuh yang lebih mengena ke hati saya supaya Iya, saya itu bantahannya. Iyalah, Anda sudah dibantah sama Yesus. kitab saya itu kitab Hidup saya kekal tidak bisa itu Abang adalah ambil. Tidak mereka bisa. mengenal Yesus. Enggak. Hidup kekal Kecuali itu mengenal itu bantahan Yesus. dari abang. Kecuali itu bantahan dari abang baru saya bisa terima. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Iya. utusan Tuhan. Saya, Itu hidup kitab kekal. Saya, abang. Itu Anda kitab mengenalnya saya, sebagai Abang. Tuhan, berarti Itu Anda bukan antikristus. kitab abang. Kadir, Harusnya Kadir. abang tuh pakai kitab abang Nah, supaya kalau di bisa kitab saya, saya. wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Aku ini adalah utusan Tuhan kepada kalian wahai bani Israel. Begini. Instruksi
saya mau Nah, ngomong. makanya kami memperoleh hidup kekal karena kami mengenalnya sebagai rasul utusan Tuhan. Lah kalian itu masuk neraka karena tidak mengenal Nah. Yesus. Ya, ya, siap, siap. Boleh Kalian tidak ngomong? mengenal Yesus. Kadir. Oke, boleh ngomong kakak? Boleh Dari ngomong? tadi ngomong, ya silakan. Ah, iya. Ini, kakak. Eh, Saya maunya itu kakak kasih satu argumen yang membuat saya itu langsung tercas begitu. Maksudnya saya langsung goyah hati saya gitu loh. Goyah Bang hati Indra, thank saya. you. Gimana ceritanya? Kasih satu Yesus argumen berkata, di hidup luar kekal itu. Alkitab, di luar Alkitab, di Al-Quran luar surah As-Saf ayat nggak ada. yang kau saya jangan baca tadi itu tipu apa? saya, Yang saya baca Kak. tadi apa? Aduh, kasih Aduh, saya argumen Kadir. yang- Sempat-sempatnya yang- kau melawak. yang membuat saya goyah iman saya gitu loh. Nah itu Kasih Al-Quran saya. surah As-Saf yang saya bacakan tadi itu apa? Itu kan sudah Al-Quran itu. Tunjukin dong dalilnya kakak. Al-Quran Kakak surah kan As-Saf oke. jelas itu mengatakan wa isqala Isa bin Maryam. Aduh, itu tidak menggoyahkan iman saya. lalu apa yang Anda minta? Kasih satu Harusnya- pemahaman yang buat saya tergoyah. Yohanes 17 nomor 3 hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Yesus sebagai Tapi itu kan Injil. Kasih saya yang dari Injil pula. Quranmu. Bible itu, Bible. Kakak Surat Sumai. Al-Quran surah As-Saf sudah kusampaikan samamu. Masa kau tidak paham? Ayo. Ini abang cuma ini. Jadi saya kalian ini pikir adalah kumpulan orang-orang yang anti terhadap Yesus. Kalian itu anti Yesus, tapi kalian tidak sadar. Kalian bangga karena Anda telah menjadi Kristen, pengikut Yesus. Siapa bilang kalian pengikut Yesus? Bukan. Kalian bukan pengikutnya. Kalau Kalian pengikut hanya Yesus itu seperti apa? Kakak, minta tolong. pengikut Yesus itu seperti apa? pengikut Yesus itu percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Terus kedua. Sebagai utusan Tuhan. Yang kedua, untuk Bani Israel. Syukran, Terus? Marsaki. Ketiga. Dia jalan menuju kepada Tuhan. Bukan tujuan, tapi jalan menuju ke Tuhan. Keempat. Terus, dia terangkat ke langit tanpa mengalami kematian. Kelima, dia turun nanti kedua kalinya untuk menghakimi Kristen. Kelima, keenam, dia kelak akan mengusir Kristen masuk ke neraka. Sekian dan terima kasih. Ketujuh, Kristen berada di dalam neraka kekal jahanam. 8. Kedelapan, Kadirun akan menjadi bahan bakar api neraka. Kesembilan, Kadirun otaknya tidak berfungsi. 10. Kadirun antikristus yang berpura-pura jadi pengikut Kristus. Dah, cukup. Ayo, siapa lagi yang mau membantah kalau kalian itu antikristus? Silakan. Saudara Palungan, buka Karema, kita diskusi. Iya, saya mendengar aja bang. Abang udah capek bilanginnya nggak ngerti, nggak capek juga abang. Saya muslim bang. Oh, alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Soalnya lantaran dibilangnya Tuhan, jadi Tuhan Nabi Adam, Nabi Musa, siapa Tuhannya nanti? Betul. Makasih Bang ya, syukran. Tinggal kita berdua. Jadi begitu saudara Putu. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Gitu. Muncul lagi saudara saya ini. Selamat datang saudara Christian Jupri. Selamat datang. Ya, buka kamera Bang. Benar ya Kang.
Ya, buka kameranya biar saudara Putu Amap ini bale tunuh, bale malasah. Iya, iya. Oke bang, bentar. Lah Kadir. Tak cekau lu. Selamat malam, saudara Christian. Oke, selamat malam. Satu. Oke. Sih. Oh, Ya, ini temanya Bang. Hidup kekal menurut Yesus itu mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. bentar saya buka Alkitab bang ya. Iya. Lah Kadir bicara sendiri. Hidup kekal. Bang. Ngintip dia. Ada stiker mengganggu, dia ngintip dari bawah. Lucu. Jangan cepat mati ya, saudara Kadir, biar ada hiburan. Panjang umur saudara Putu. Biar jangan cepat meninggal dunia. Pokoknya hidup kekal bang. Gimana? Anda yang bahas tentang hidup kekalnya atau Yesusnya? Ya Yesusnya memberikan tiket. Jadi nggak usah susah-susah, disalib lah, keluar dari kubur lah, apa segala macam lah, dengan darahnya apa segala macam. Intinya mau hidup kekal ya dengarkan Yesus. Itu aja, sederhana. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, menurut Yesus di data itu, murid-muridnya memperoleh hidup yang kekal itu dengan cara mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Silakan Bang. Dalam konteks ini bang, ya satu konteks itu, ayat ini mengenal sebagai utusan. Tetapi bang, tidak cukup berhenti di situ. Di mana Yesus mengatakan tidak cukup berhenti di situ? Di mana? Silakan. 3:15. Supaya Silakan. setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang Percaya. Tadi Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? dalam konteks ayat itu sebagai utusan. Sebagai utusan. Terus kenapa Anda menuhankan dia? Saya mendoakan dia karena banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan dirinya Tuhan. Oh, tidak bisa. Berarti Anda tidak mengenal dia. Ini mengatur cuma Karena jangan kan dong. hidup kekal itu adalah mengenal Yesus, Iya. Lah, mengenal Yesus. Anda kenal Yesus gak? Cara mengenal Yesus saya tidak seperti Anda mengenal Yesus gak? belum Ya, mengenal. enggak, saya tanya. Anda mengenal Yesus gak? Ayo, Mengenal. pertanyaan sederhana loh. Anda mengenal Yesus gak? Kalau Anda mengenal Yesus, menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Dalam satu konteks ayat itu utusan yang kamu comot itu. Kok Anda nambah-nambahin? Ini Yesus yang berkata. Itu ucapan Yesus sendiri. Itu ucapan Yesus. Kamu udah belum melarang saya menggunakan Ini ayat ucapan lain. Yesus. Jangan Anda menambah ucapan Yesus. Jangan. Oh, Jangan Anda tidak menambahkan.
Tidak boleh, tidak boleh Anda menambah-nambahkan. Syarat memperoleh hidup kekal menurut Yesus apa? Ayo, Kamu siapa kok ngelarang Syaratnya? saya menggunakan ayat lain? Lu kamu siapa? ya enggak, ini saya tidak melarang. Ini menurut Yesus. Itu temanya tuh, buka matamu, tema tuh, sudah menurut kamu Yesus. kok. Bukan menurut, Temanya bukan sudah menurut kamu congormu, bukan menurut bapakmu, sama Yesus, ya. menurut Yesus. Menurut Sudah, Yesus sudah yang kutanya, dijawab. bukan menurut congormu itu. Kamu tuli, Bang. Sudah dijawab. Menurut Yesus hidup kekal itu, menurut Yesus hidup kekal itu mengenal Yesus. Sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Itu ayat itu yang kamu comot sebagai Lah kok comot? Kok comot? Ini dalil. Kau nggak percaya dalil itu? Saudara tidak percaya dalil itu? Kamu tidak percaya dalil itu? Cuma satu ayat gitu loh. Kamu Lah, comot itu berapa ayat? itu yang dikenal di sana. Yesus mau dikenal sebagai apa? Yesus mau dikenal seperti apa? Ya, menurut Yesus. Ya, menurut Yesus, dia harus dikenal untuk memperoleh hidup kekal. Yesus harus dikenal, bukan? Ya, Sebagai berdasarkan ayat yang kamu comot sebagai utusan. Oke, nah, sebagai kamu utusan. Terus Ya, kenapa oke. kau menuhankan dia? Oke, gini. Kamu bertanya Nah. kenapa saya menekan dia lo ya? Ayo, Ya. kalau saya jelaskan kamu nggak boleh mengatur saya. Silakan, silakan. Dan kalau saya berbicara jangan kau emosi. Ada dasarnya saya ngomong. Kalau saya mengatakan itu congormu terlalu panjang, jangan kau marah. Tiba-tiba barakallah. Nah sekarang kalau kamu telah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, terus kenapa kau tuhankan? Jawab, Apa saya tuhankan? jawab. Perlu dijelaskan nggak? Silakan kau jelaskan. Kenapa kau tuhankan? Saya, Katanya kenal Yesus. bentar. Belum jawab nggak? Saya menuhankan Yesus Bang, itu punya cara tersendiri berdasarkan banyak ayat-ayat yang mendukung bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan cara kami menuhankan Yesus tidak bisa kamu atur ya. Tidak bisa Silakan, kamu harus silakan. begini, harus begini, Kenapa kamu tidak menuhankan bisa. Yesus? Pertanyaan saya apa, Congor? Pertanyaan Karena saya dia apa? Tuhan. Karena dia Tuhan sehingga bisa Tuhankan. Dia harus dikenal sebagai apa untuk memperoleh hidup yang kekal? Sebagai Tuhan dan utusan. Di mana Yesus katakan itu? Yesus katakan sebagai Tuhan banyak ayat ya. Banyak Di mana ayatnya. itu? Di mana? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu di mana tertulis? Sahabatku Tina barakallah. Di mana tertulis? Di mana? Hidup Banyak kekal itu adalah yang menunjuk. Iya silakan kau tunjukkan hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai Tuhan, itu di mana? Jadi kalau mengenal Tuhan, Yesus adalah Tuhan, tidak harus dikasih embel-embel hidup kekal, Bang. Ya. Loh, Yesus tadi mengatakan apa? Hidup kekal itu mengenal Gini, dirinya sebagai apa? Gini ya. Saya tahu. Hah? Congormu. Congormu terlalu panjang. Hidup kekal itu menurut Yesus. Hidup kekal itu menurut Yesus dikenal sebagai apa? Menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal itu apa? Berdasarkan contoh Salib. ayatmu. Di mana dalilnya? Salib. Di mana dalilnya hidup kekal percaya salib? Hah? Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah percaya aku disalib? Mana dalilnya? Hidup kekal itu adalah aku keluar dari kubur pada hari ketiga. Mana dalilnya? Hidup kekal itu sederhana menurut Yesus. Mengenal dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Titik. Kalian itu antikristus. Kalian tidak mengenal Yesus. Paham? Oh, kamu siapa? Cuma tukang comot. Itu ayat, dalilnya. ditafsirkan seenak- Patua. Jangan kau comot-comot ayat, Patua. Yesus sendiri yang mengatakan,
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mereka mengenal Aku. Mereka di situ siapa? Mereka di situ siapa? Mereka orang yang percaya Yesus dong. Mereka orang percaya Yesus. Mereka Bani Israel. Bani Israel bukan Kristen. Pandai-pandaian ngarang cerita. Jadi Yesus mengatakan kepada Bani Israel, dengar. Yesus mengajarkan firman kepada mereka Bani Israel, bukan kepada Kristen. Yesus tidak pernah bersentuhan dengan Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen. Saya sudah jelaskan samamu tadi pagi itu. Tadi pagi saya sudah ajarkan samamu 3 SKS itu. Masa kau tahu? Nah, sekarang Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Jangan kau tambahin lagi jadi 2. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yesus harus dikenal sebagai utusan untuk selama-lamanya, supaya Tuhan yang satu-satunya ini tetap satu-satunya selama-lamanya. Paham? Comot-comot ayat, kau tambah-tambahin lagi, kau tambah-tambah Yesus Tuhan, kau yang comot ayat. Ayo dengar. Nah, silakan. Bang. Kristen, Bang. Kristen, kamu tahu tentang Yesus kan dari tulisan orang-orang Kristen. Kasihan si Kadir mau kelihatan mukanya tapi nggak bisa. Ya, kamu tahu Kadir, Yesus dari tulisan orang Kadir, Kristen. Mbak, Kok ujung-ujungnya kamu Mbak. jauhkan Kristen itu gimana? Hidup kekal itu, hidup kekal itu. Hidup kekal itu menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? Menurut Yesus loh. Yang menulis kitab perjanjian baru itu yang kamu mulai ngaco kemana-mana, mulai kayak baling-baling. Nah, inilah penyesat mulai kayak baling-baling. Mulai Anda itu antikristus, Anda tidak mengenal Yesus. Hidup kekal itu menurut Yesus, dengar saudara Kristen. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Udah Bang, udah dijawab, kok tanya lagi tuh Bang itu. Udah dijawab, tanya lagi tuh loh. Sebagai apa? Kok nangis? Iya, menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana Yesus katakan itu hidup kekal itu adalah mereka mengenal Aku sebagai Tuhan? Di mana Yesus katakan? Jika Yesus bukan Tuhan, ya di mana dia sebagai utusan Tuhan? Hidup kekal itu mengenal Aku sebagai utusan Tuhan. Nah, coba kamu tunjukkan dalil antikristusmu itu mengenal Yesus sebagai Tuhan adalah hidup kekal. Di mana tertulis Yesus katakan itu? Di mana? Ayo. Ngarang-ngarang aja. Ngarang. Ya, kamu yang ngarang, Patua. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Aku sebagai Tuhan? Di mana dalilnya? Kamu modus Bang, menyematkan hidup kekal supaya tidak ditemukan ayatnya. Di mana ayatnya? Itu kan Yesus yang mengatakan. Coba. Sekarang kamu yang baca. Yohanes 17 nomor 3. Coba kamu yang baca. Coba kamu baca. Jangan saya. Tahu itu. Coba kau baca. Coba kau baca. Artinya sudah tahu. Coba kau baca. Coba saudara baca. Coba. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Aku sebagai. Kamu modus Bang. Nggak bisa dia. Saya jam baca dulu. Ya, coba Yohanes 17 nomor 3. Silakan saudara tutup. Ya. Mengakui Yesus hidup kekal. Iya, silakan saudara putus, silakan baca. Hidup kekal itu berdasarkan Yohanes 17 nomor 3. Itu modus. Buat pertanyaan agar tidak ditemukan ayatnya. Ya. Silakan. Dan Abang di bawah tolong diam dulu. Iya. Bentar. Abang di bawah diam. Tidak tahu asal usul isi ayat. Alah, ngarang bebas.
bebas. Kau jangan bantah dalil. Kau bantah dalilmu karena kau antikristus. Silakan, saudara Putu. Ya, Yesus itu saya ya, baca ya. terus itu ya. Baca, ya baca. Ya. Terus tegak anti. Yohanes 14 ayat 6. Masih dibantah nanti itu. Enggak ada. Iya, akulah jalan, akulah jalan. Kebenaran dan hidup. Terus Tidak ada seorang pun yang datang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. kalau tidak melalui aku. Nah, aku ini sebagai apa? Aku ini sebagai Bapa. Utusan. Utusan. Sudah tidak ada Berarti dia lagi utusan. pengakuan. Nah, kenapa kamu menuhankan kalau dia utusan? Level tertinggi Tuhan. Yesus bukan level tertinggi. Yesus hanya jalan. Yesus hanya jalan. Kamu yang baca dalilnya tadi. Kamu yang baca dalilnya. Yesus jalan atau dia tujuan? Tujuan akhir. Gepeng. Nah, inilah kalian antikristus. Kalian itu antikristus. Kalian itu antikristus yang berpura-pura sebagai pengikut Kristus. Sebenarnya yang kalian ikuti itu Kristus yang keluar dari tanah. Yang keluar dari tanah itu tanda untuk angkatan jahat. Kenapa kalian jahat seperti ini? Karena kalian menerima tanda tersebut. Saya ulang lagi nih untuk kalian berdua, ya anak-anak kecil. Dengarkan saya. Menurut Yesus, hidup kekal diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Sabar dulu anak kecil. Itu cuma framing ayat Alkitab. Saya Supaya tidak kelihatan memframing. benar. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Betul nggak? Betul nggak? Hei anak kecil. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Betul tidak? Antikristusnya diam. Mengenal dirinya, ya betul. Sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Menurut Yesus. Biarin aja, biar ngomong terus. Nggak malu. Nggak malu punya otak tapi nggak dipakai. Inilah kalian disebut Yesus sebagai penyesat. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Lanjut. Nah, siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Lanjut ayat berikut. Islam atau Kristen? Siapa yang bermujizat? Siapa yang bernubuat? Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Islam. Mulai gepeng kan, inilah penyesat. Penyesat aneh kalian. Kalian itu tidak malu ditonton ribuan mata memandang. Coba. Sederhana. Sederhana. Tapi untuk membuktikan kalian itu antikristus atau bukan, cukup tema sederhana ini. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus adalah utusan dari Tuhan yang satu-satunya tadi. Berarti Yesus ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Paham sampai situ? Anak-anakku paham? Kamu, saudaraku ini, saudara Kristen, kalau saya lihat wajah saudara ini sudah kurang lebih 70 tahun. Sudah 70 tahun kamu menuhankan sosok yang adalah utusan Tuhan. Jadi berat kau tinggalkan agamamu yang sudah lama kau anut itu, sudah mendarah daging. Tapi cobalah kamu sedikit renungkan, lembutkan hatimu. Wow. Lembutkan hatimu. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Coba lembutkan hatimu dulu. Silakan.
Saya tidak bisa mengikuti alurmu Juma. Masalahnya Ya, kamu menurut tidak Yesus, tahu. jangan menurut saya. Menurut Yesus, jangan menurut saya. Iya, Hah. kamu tuh atas banyak akal-akalan kok. Jadi kamu tuh framing. Kok akal-akalan? Tertulis begitu di situ, kok akal-akalan? Kita bicara dengarkan. Hmm. Masalahnya kamu sudah terlalu jauh. Ya. Terlalu jauh. Kok terlalu jauh? Cuman satu dalil pun kau tidak bisa patahkan. Kok jauh? Dengarkan. Pada orang tua. Kok cuman mau nangis curhat? Nah, silakan orang tua. Masalahnya kamu sudah terlalu jauh. Cuma, ya, mengartikan ayat-ayat kitab kamu yang sudah menyimpang dari maksud dan tujuan Injil itu ditulis. Sekarang kalau begitu Anda yang jelaskan. Coba Anda jelaskan kepada saya Yohanes 17 nomor 3, saya diam. Silakan. Ah, saya diam, Anda yang jelaskan. Anda kan yang punya Di kitab. sini- Oke. Dengarkan dulu ya. Nah, silakan Anda jelaskan Yohanes 17 nomor 3. Jelaskan sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Silakan. Saya diam. Dari kemarin saya sudah tidak mau menjelaskan. Tetapi saya mau Si ular tua ini ingin menutup kebenaran. Maaf, kebenaran tidak akan pernah bisa Anda tutup dengan usia Anda yang sudah tua itu. Enggak. Anda ini ular tua yang ingin menipu. Saya menjelaskan, Anda nggak terima. Saya minta Anda menjelaskan, Anda pun tak mau menjelaskan. Kenapa? Karena Anda ini adalah titisan ular tua yang tertulis di Wahyu 12 nomor 9. Setan yang dilemparkan ke bumi. Itulah Anda. framing lagi. Oh, framing lagi. Terus kenapa Anda nggak mau menjelaskan? Saya tidak menjelaskan karena sudah terlalu liar gitu loh. Kamu Kok liar? Satu data itu Anda tidak bisa sentuh. Kenapa? Ketika Anda menjelaskannya, pasti Anda ingin merubah isinya. Coba, menurut Yesus, hidup kekal itu dikenal sebagai apa? saya jawab, setelah itu Sika boleh menjelaskan nggak? Ya, silakan. Saya diberi kesempatan menjelaskan nggak? Ya, Silakan Anda menipu di sini. Saya kasih waktu Anda 10 menit. Silakan Anda menipu selama 10 menit. Tapi ingat, saya orang waras. Saya orang waras. Pasti akan saya bantah segala sesuatu yang kau lakukan untuk menyesatkan. Silakan. Hak Anda untuk berbicara. ya. Oke. Tolong beri kesempatan kami untuk berbicara. Berdasarkan ayat itu, satu ayat itu aja Bang Juma ya. Memang hidup kekal diperoleh mengakui Yesus sebagai utusan dari satu ayat itu. Oke, sudah puas ya Anda ya. Dan Juma harus tahu ya tentang maksud dan tujuan kitab ini ditulis Juma. Semua tema-tema yang dibuat Juma yang isinya mengambil dari ayat-ayat itu sudah melenceng, sudah keluar dari real, dari maksud dan tujuan Injil itu ditulis Bang. Abang kemarin kan sudah kasih tahu bahwa para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen Bang. Kalau orang Kristen menulis kitab, mungkinkah nanti isinya itu yaitu seperti yang sering dikatakan Juma, anti-Kristen, anti-Kristus ya. Masakah Kristen menulis dengan tokohnya itu adalah iblis yang keluar dari kubur? Masa Kristen menulis kitabnya intinya nanti artinya adalah Kristen nanti diusir? Bisa tidak mungkin dong Juma. Coba saya bacakan ya Juma ya. Ya, maksud dan tujuan Injil ditulis Juma ya di dalam Yohanes pasal 20 ya. Yohanes 20 Bang Juma. Ya, Yohanes 20
ayat 30 dan 31. Maksud Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetap semua yang tercantum di sini. Buka kamera abangku biar kita diskusi agak rileks. Oke, sebentar Bang ya, sambil ada kerjaan ini Bang. Siap. Izin follow dulu Bang ya, Oke. belum dari dulu. Siap. Silakan Bang. Iya Bang, Oh, salam lagi kenal penting. Bang. Oke, sip. Yes, maaf ya Bang, sambil jualan nih. Iya, nggak apa-apa. Ya, Nggak sopan. mudah-mudahan lancar. Nggak apa-apa. Ini Puji Tuhan lagi, Bang. lagi ada fenomena, Abang, terkait dengan penyaliban. Kalau dalam Islam, penyaliban itu hukuman bagi orang yang dihukum oleh pencipta langit dan bumi. Begitu juga di dalam kaidah ajaran orang Yahudi, yang disalib juga itu adalah orang yang melakukan kemaksiatan atau melakukan dosa. Nah, yang menjadi pertanyaan dari aspek Kristen, justru salib itu adalah satu berkah dalam hidup mereka, sehingga dengan salib orang Kristen bisa mendapatkan keselamatan. Nah, untuk itu kami Islam perlu menerima informasi dari kekristenan. Apa betul bahwasanya salib itu bisa menyelamatkan manusia? Silakan. Jaringan saya lagi ya. Teman-teman, jaringan saya nge-lag ya. Ya Allah ya Karim. Nge-lag ya teman-teman. Saya aman kan? Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin ada pembelinya kali. Halo, 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 halo. Ya, naik lagi. Iya Bang. Jaringannya maaf, Bang. Putus Bang. Jaringan Bang, jaringan. Siap, Maaf, siap. maaf. Siap. Maaf Bang Silakan, ya. silakan. Oke. Izin nanti gantian Bang ya. Saya izin tanya Siap. juga sama Abang mengenai Baik. tentang Islam. Saya lagi mempelajari Bang. Siap. Halo, halo. Allahu Akbar. Jaringan beliau teman-teman ada gangguan. Silakan yang non muslim minta permintaan. Halo saudara Lamba. Halo, selamat siang. Halo. Halo Bang. Halo. Halo, selamat siang saudara. Halo, selamat siang Bang Rumah. Siang juga. Dari sekte mana Bang?
Halo, dari sekte mana? Bang, jaringannya di sini kurang bagus, Bang. Iya, dari sekte mana? Kristen Protestan atau Kristen Katolik? Katolik, Bang. Katolik. Oke, bisa buka kamera? Silakan buka kamera dulu, Bang. Halo? 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 Lama. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo? Halo? Halo, selamat siang. Saudara Samset, selamat siang. Ya, selamat siang, Bang. Siang. Dari Katolik, Protestan? Protestan, Bang. Oke. Bisa buka kamera, Bang? Belum bisa, Bang. Masih kecil followernya. Oh gitu. Iya, gimana pandangan Abang ini selaku Protestan terkait dengan adanya kemudian pengajaran di dalam Bible sendiri di mana iblis berencana menyalib Yesus? Apa yang Anda kemudian bisa uraikan dari uraian yang ada di dalam Bible tersebut? Ya, Silakan. kalau kita bicara ke Bible, memang benar ada rencana iblis ingin membunuh Yesus. Ada di beberapa kesempatan tertulis di Bible keinginan iblis untuk membunuh Yesus. Memang benar, Bang. Tapi apa ya? Iblis bukan berarti saat dia berhasil menyalibkan Yesus bukan berarti dia berjasa seperti itu, Bang. Tapi dari hasil kerja mereka, dari upaya adanya rencana, siasat yang kemudian digunakan oleh iblis dan perangkat-perangkat yang digunakan, termasuk digunakannya Yudas, imam kepala mahkamah agama dan juga tentara Romawi, itu menghasilkan sebuah karya yang sangat bermanfaat bagi Kristen, yaitu keselamatan dari dosa, kan gitu. Maka ketika Anda sudah mengakui bahwa memang ada upaya iblis atau rencana iblis menyalibkan Yesus, artinya apakah Tuhan, dalam hal ini mereka yang menyebutnya dengan sebutan Bapa, dalam hal ini apakah Bapa yang adalah Tuhan katanya, itu diam saja ketika iblis berencana membunuh utusannya? Diam saja atau justru Bapak ikut berpartisipasi dalam melancarkan aksi iblis untuk membunuh anaknya yang dikasihi ini? Silakan. Enggak. Saya rasa Bapak tahu. Makanya ketika itu Yesus kan tahu, Bapak tahu kan rencana keselamatan itu kan seperti itu. Rencana keselamatan kan udah dibuatkan. Artinya keselamatan yang harusnya Yesus disalib itu kan memang harus terjadi. Tapi apakah Yesus Bapa nggak peduli? Saya rasa dia tahu. Tapi kan bukan berarti dia nggak bisa menghindarinya, membuat Yesus menghindar. Tapi kan Bapak jelas di sana ingin Yesus taat sampai akhir. Seperti itu. Kan ada tuh doa Yesus. Jikalau cawan ini bisa lepas dariku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Seperti itu, Bang. Nah, kehendak Bapa apakah sama dengan kehendak iblis? Ya, satu yang berbeda. Iblis menyangka ketika membunuh Yesus,
keselamatan itu nggak akan terjadi seperti itu Bang. Tapi itu yang mereka sangka, berbeda dengan Bapak. Bapak tahu bahwa rancangan iblis ini adalah rancangan yang buruk, tapi Bapak merubahnya menjadi rancangan yang baik, sehingga dari penyalipan itu keselamatan bisa diberikan kepada semua bangsa Bang. Jadi maksud Anda iblis berencana membunuh Yesus. Kemudian Tuhan mengabulkan rencana iblis itu demi untuk keselamatan Kristen. Berarti dalam hal ini iblis berjasa dong memberikan keselamatan. Tidak, Karena Bang. itu rancangan iblis kan? Benar nggak? Mungkin rencana iblis bukan rancangan Bang. Rencana iblis memang membunuh Yesus sejak awal. Nah, memang berhasil nggak rencana itu? Iya, betul. Nah, apa yang saudara sebagai Kristen terima dari keberhasilan iblis ini? Enggak gitu cara logikanya Bang. Lah, Mungkin jadul? contohnya gini Bang. Saya kan ini kan anggaplah saya ini kan kita kan berbeda agama. Anggaplah abang ini orang benar dan saya ini orang jahat. Ada ketika saya berniat untuk membunuh abang dan akhirnya tersampai dan abang mati syahid dan masuk surga, apakah saya punya jasa dalam membuat abang masuk ke surga? Oke. Sekarang permasalahannya, ketika kemudian saya yang mati syahid ini Anda bunuh, kemudian ada orang yang menyembah saya karena saya mati syahid, dan mereka yang menyembah saya itu mengatakan, ya saya harus menyembah Bang Suma karena Bang Suma mengalahkan maut, Bang Suma bangkit pada hari ketiga. Sekarang permasalahannya di mana? Siapa yang berjasa ketika orang-orang yang menuhankan saya itu selamat? Saya yang berjasa atau orang yang membunuh saya? Ada yang adalah Anda. Ayo, silakan. Ayo Bang. Kan kita konteksnya bukan menyembah Bang. Lah, Kristen kan sekarang menyembah Yesus. Iya. Kenapa Kristen menyembah Yesus? Karena menurut Kristen, Yesus bangkit pada hari ketiga kan? Ya benar. Nah, boleh nggak Yesus bangkit hari ketiga kalau tidak dibunuh oleh iblis? Gini Bang, seperti yang saya katakan tadi. Iya. Seperti yang saya katakan tadi, Apa itu? ketika saya berhasil membunuh abang, apakah saya berjasa? Ya, saya mati syahid. Ya. Apakah selesai cerita sampai di situ? Tidak. Saya bangkit pada hari ketiga. Lalu saya disembah oleh orang-orang banyak. Orang-orang yang banyak ini mengatakan, Bang Suma ini telah berkorban untuk kita. Maka orang-orang banyak ini menuhankan Bang Suma. Mereka mengatakan mereka selamat dengan menyembah Bang Suma. Sekarang pertanyaannya, keselamatan mereka dihasilkan karena saya mati oleh Anda yang telah membunuh saya. Siapa yang jadi pahlawan di situ? Saya atau Anda? Menurut abang siapa pahlawan? Saya pahlawan atau bukan? Ya, Anda pahlawan bagi orang-orang yang menuhankan saya. Gimana dong? Yang jadi Anda yang pahlawan. Sebentar. Yang jadi masalahnya Bang, orang Kristen gak pernah menganggap iblis sebagai pahlawan. Lah itu masalahnya karena Kristen menyembunyikan kemudian identitas iblis yang telah berjasa memberikan keselamatan. Ayo. Berarti menurut abang, saya juga berjasa dalam membuat abang masuk ke surga seperti itu. Berjasa bagi orang-orang yang telah membunuh, berjasa bagi yang telah menyembahku karena menganggap diriku adalah juru selamat dengan cara Anda bunuh. Kan begitu, itu kan konsep. Itu kan konsep. Ketika saya menjadi korban dibunuh, siapapun itu, mau dia Yesus, mau dia siapapun, kalau dia korban dibunuh, berarti dia dizolimi. Apa hukuman, apa ganjaran bagi orang yang dizolimi? Ya surga dong. Itu nggak ada urusan. Anda yang menjadi pahlawan ketika Anda berhasil membunuh saya. Orang-orang menganggap itu adalah sebuah keselamatan yang Anda sudah rancang, maka mereka yang menyembah Bang Suma menjadikan Anda sebagai pahlawan. Meskipun mereka mengatakan Anda bukan pahlawan, tapi pada prinsip akal, Anda adalah pahlawan bagi mereka. 1 Korintus 15 nomor 17.
Tanpa penyaliban, tanpa kebangkitan, sia-sialah imanmu dan kamu akan tetap berada dalam dosa. Coba. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi ente orang Kristen. Bermanfaatkan iblis itu bagi Anda? Untuk itulah Yesus mati. Untuk itulah iblis membunuh Yesus, agar Yesus dibangkitkan oleh Elohim, agar menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Berjasa enggak iblis ini kepada orang Kristen? Berjasa. Itu dalil, Bung. Itu dalil. Makanya di dalam Islam, Al-Quran mengatakan, wa qaulihim, aku hukum dia karena ucapan dia. Ia mengatakan Isa disalib. Yesus pun begitu. Di dalam Matius 16, orang yang berpikir kalau dirinya disalib itu adalah iblis. Enyahlah iblis, engkau adalah satu batu sandungan bagiku, sebab engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Petrus memikirkan Yesus ini mati disalib kalau dia ke sana. Akhirnya Petrus mencoba untuk menariknya ke samping. Tapi Yesusnya marah. Nyuci baju. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Nyala iblis. Seperti iblis itu ingin kemudian menyalib Yesus. Iblis menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Dan Anda sendiri mengakuinya bahwa memang itu adalah rancangan iblis. Nah, apa yang Anda dapatkan dari keberhasilan iblis merancang itu, merencanakan itu semua? Surga kan? Nah, berarti yang memberikan Anda surga iblis. Kan begitu, Bang. Terserah Bunda, kamu berapa aja, yang penting nanti tamu yang datang ke Abang. Ketika saya Bisa membuat Abang mati syahid, gak usah banyak-banyak, Pak. Iya. Juga cukup sama Iya, Buli. saya syahid karena Anda, betul. Betul itu. Iya, gak usah Makanya banyak-banyak, Yesus Bun. mengatakan Bantal apa? 3, Guli Di dalam 2. Lukas 22, anak manusia memang pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Namun celakalah. Iya, nggak apa-apa, Bun. Nggak Orang apa-apa. yang menyerahkan dia adalah lebih baik sekiranya dia tidak dilahirkan. Anda celaka, tapi saya selamat. Iya. Sama ketika Nggak saya apa-apa. berperang. Kenapa saya bisa mati syahid? Karena saya melawan penjajah. Saya dibunuh oleh penjajah karena perlawanan saya terhadap dia. Mati syahid. Penjajahnya tetap aja masuk setan, masuk neraka. Insya Allah. Yang jadi masalah sekarang ini adalah Insya Allah kalau orang-orang yang jadi mengikuti agama nggak penjajah. tahu hari ini Bang Juma jadi apa enggak, ada yang mau ngajak Maksudnya main yang bola. bermasalah adalah kalian yang menerima hadiah dari sang pembunuh. Sadar nggak sampai situ? Sadar nggak? Iya. Harusnya Anda itu mengutuk perbuatan Siapa? iblis. Betul? Bukan menerima hadiah dari iblis. Makanya Yesus mengusir kalian kan? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Benar nggak? Oh, Ya asli karena itu Sunda, karena Bang. Anda menerima hadiah dari iblis, Bang. Iya. Aduh. Pokoknya yang ganteng-ganteng itu orang Sunda aja. Bang Suma sebenarnya paham, tapi mau memframing. Loh, kok saya memframing? Sekarang Anda mengaku nggak kalau penyaliban itu rencana setan? Anda mengaku nggak? Anda mengaku nggak kalau Enggak, itu nggak rencana takut, setan? akan berani. Rencana membunuh Yesus memang bersumber dari setan, benar. Nah, setan berhasil nggak? Iya, berhasil. Nah, berhasil. Apa yang Anda dapatkan dari keberhasilan setan tersebut? Tapi abang salah paham di sana. Lah, apa yang Anda dapatkan? Bisa buat Apa yang nyender Anda cewek dapatkan nggak? dari keberhasilan setan? Rancangan keselamatan kan memang bersumber daripada Bapa. Rancangan yang mana? Di mana? Coba tunjukkan di mana Bapak merancang kematian untuk orang benar. Di mana? Di ini di Bekasi itu di mana ya, daerah Bekasi Sedangkan Barat. iblis Nggak Yesus tahu apa sendiri juga. mengatakan Di iblislah alah. yang menjadi Nanti akan bapakmu Sherlock lah, kirim Sherlocknya. dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Berarti yang merancang di situ iblis. Kata Yesus. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Kata ke Yesus daerah Bekasi yang mah aman. merancang kematian terhadap Yesus adalah anak-anak iblis.
pulangnya Karena ke Solo. mereka mau melakukan keinginan iblis. Kenapa kau ingin membunuh aku? Karena kamu ingin melakukan kehendak bapakmu. Siapa Ya, bapakmu? Tante. Iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Nah sekarang bapak yang adalah iblis mengutus kemudian antek-anteknya untuk membunuh Yesus. Berhasil nggak? Berhasil. Kebon Siapa yang tepuk sirih. tangan? Tuhan atau Iya, iblis? iya. Dulu Iblis akan dong. sering dulu itu. Nah celakanya ada pemutarbalikan fakta oleh penyesat. Enggak, Yang tadinya enggak. Mana penyaliban ada itu adalah cewek-cewek, kutuk, enggak ada. berubah menjadi keselamatan. Ya kan? Maka Yesus menasihati, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Apa yang dilakukan Jangan Kristen hari ini? banyak-banyak, jangan banyak-banyak. Mereka Udah memakai suka nama Yesus, nelponin. bukan? Dan mengatakan Akhirnya kematiannya banyak adalah aja. keselamatan bagi orang banyak, bukan? Iya, Itu bunda, ajaran dari mana? bunda tuh jangan banyak-banyak. Ternyata bunda yang nelponin jadi banyak. Dari mana ajaran itu keselamatan dengan mempersembahkan manusia di atas salib? Nebus dosa dengan darah manusia itu ilmu dari mana? Ayo, dirubah semuanya, bukan? Makanya kata Yesus kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa yang datang kepada orang-orang Yahudi memakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Nah, kepada mereka lah orang Yahudi harus waspada. Nggak tahu kalau Di itu luar belum pernah Yahudi sih yang sama memakai Akang. nama Yesus, Dia mah sukanya di hanya seribu Kristen. rasa, dia mah sukanya. Berarti orang Yahudi harus waspada kepada orang Kristen. Iya, Yesus berpesan bukan kepada murid-muridnya Yahudi? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Nabi Nggak Muhammad ada, atau nggak Paulus ada. in the gang? nggak ada. Paulus. Lahirlah Kristen, kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka Nggak ada, yang datang nggak kepada ada. murid Yesus ini menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan mereka? Apa nama kelompoknya? Ya Kristen. Apalagi? Maka dari itu kembali kepada tema, salib ini karya Tuhan atau karya iblis? Kalau karya Tuhan, kenapa iblis terlibat di dalamnya? Yesus berdoa kata Anda di dalam Lukas 22 nomor 43 43 nomor 44 itu endingnya kan? Yesus menengahkan tangan ke langit. Dia berdoa bersungguh-sungguh. Dia bergeser dari murid-muridnya. Lalu dia berdoa. Apa katanya? Bapak, biarkanlah cawan ini berlalu. Biarkanlah berlalu. Cawan itu apa? Beban. Biarkanlah berlalu. Tapi bukan atas kehendakku. Yesus minta berlalu kan? Iya. Berlalu atau tidak? Iya, benar. Berlalu atau tidak? Tidak. Pernah. Karena Tidak memang Waktu berlalu. pertama Tidak berlalu ngejemput maksudnya. Gurunda kan Akang itu yang karena ke situ. benar, Bapak. Bang Alumni yang bayarin habis 9 juta. Artinya setengah. Yesus tidak dikabulkan doanya gitu. Iya. Artinya Bapak ingin melihat ketaatan Yesus sampai akhir. Lah, itu pola yang kamu bangun dari Filipi 2. Karena kamu adalah pengikutnya Paulus. Sekarang permasalahannya Iya. adalah ketika Yesus berdoa, doanya Kemarin dikabulkan tidak? enak banget kemarin Bunda, Masya Allah. Semoga Tunggu dulu. rezeki Bunda Ketika makin Yesus bertambah ya. berdoa, doa Yesus Enak, dikabulkan tidak? sumpah enak. Yesus meminta, tapi dia juga nggak memaksa agar terjadi. Tapi kehendak mula yang jadi. Artinya Nah, di sana dikabulkan Yesus nggak? paham. Berarti Coba Yesus Anda paham. baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai Aduh, manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Ini Itu Bunda kalau dikabulkan. pengen Yesus tahu, Kores menginginkan, itu ngajaknya biarlah ke cawan restoran ini yang berlalu. mahal-mahal terus. Berlalu atau Makanya tidak? suka kemarin aja waktu Benar, habis dia meminta Milad kan seperti itu, meeting tapi di kan ada situ, kata aduh selanjutnya. 4 juta lebih. Berlalu atau tidak? Biarlah kehendakmu yang Nah. jadi. Artinya Iya. kehendak Bapa Habis lah 4 yang jadi. juta Bang. 150 Sekarang ribu. kehendak Bapak apa? Kehendak Bapak apa? Kehendak Bapak yang mana? Ketaatan Ke- Ketaatan Yesus sampai dia disalib. Tapi kan Coba kasih pada- dalilnya, kasih dalilnya di Bunda mana Rahma, Bapak Bunda mau Rahma. Yesus taat sampai salib. Dalil. Saya berhenti jadi apologet kalau ada dalil itu. Silakan.
Tunjukkan dalilnya, tunjukkan. Dari ayat itu kan Tunjukkan. kita tafsirkan ke arah Iya, sana. kalau jalan ke Mana Bandung dalilnya? juga tanya Ustaz Alim. Bapak Kalau menginginkan akang mah ketaatan paling terhadap ke Yesus warteg, sampai udah disalib. warteg aja Mana? ngapain restoran Ada ini dalilnya? uang umat loh yang kita Benar. pakai. Ada. Mana Udah dalilnya? sekali-kali Kang. Bang, benar. Wah, udah Pertama, pokoknya Bang, ada ayat yang mengatakan Ya, Itulah mana? Tunjukkan. kalau akan ada sama Ustaz Alim ada mah usaha kemana Petrus aja ayo. untuk menggagalkan penyaliban Mau ke dengan warteg. memotong telinga ketua dan Saya minta dalilnya dekat mana? dari sana. Jangan dalil itu, Banyak. jangan dalil itu. Kalau itu Dan ada jelas. ayat- Malah ayat malah Kalau akan itu- sukanya ke warteg, itu ada kasih semur itu jengkol, kas ada dua yang ikan Anda sampaikan asin, ada itu. sambal, Sekarang lontong sayur permasalahannya asem. pitnahan saudara. Bahwa Meminta Bapak kepada menginginkan Bapak. Yesus taat sampai salib itu mana? Mana dalilnya? Anda sudah memfitnah Tuhan. nggak ada fitnah di Kristen, nggak ada istilah fitnah. Ya kalau begitu ada dalil. Ayo. Dalil, maksudnya dalil Ya. apa? Dalil kalau Tuhan menginginkan Yesus taat sampai di tiang salib. Mana? Iya dong. Saya Udah minta Bun. dalil bang, silakan. Kalau saran akang nggak usah ngabur-ngabur gimana sih, Abang duit ini? pakai restoran Dalilnya mahal ada kayak apa. di Udah nggak di usah saat Bu. Yesus Nggak perlu. di saat Jangan, Paulus udah. ingin menghalangi Mubazir, penyaliban. mending kasih Tapi kan aja Yesus ke berkata, anak yatim, ke fakir miskin. kepada Bapakku mengirimkan 12 malaikat. Berlaksa-laksa. Tapi- Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Ya, itulah bentuk Bapak ketaatan. Tuhannya Yahudi menginginkan Yesus taat sampai mati di salib, itu tertulis di mana? Di sana ayat itu bukan. Tidak ada. Itu tertulisnya di Filipi 2. Filipi 2 nomor 8. Paulus yang mengarang cerita itu deh. Akang mah Paulus. alhamdulillah Bukan Tuhan udah yang membuat dapat dalil itu. gift misalkan Paulus ya. yang mengarang. Bukan Sebagai punya anak manusia, yatim, nomor dapat 6-nya. gift, dapat Sebagai apa. manusia, Suka dia akang masukin ke teos, amplop, akang mengosongkan pakai dirinya, motor, tidak jalan-jalan lihat mempertahankan yang keteosannya, di pinggir jalan, melainkan kasih mengosongkan gitu dirinya, aja. Nggak- mengambil rupa hamba dan menjadi seorang manusia sampai taat, bahkan sampai taat mati di atas tiang salib. Itu Paulusmu, pendiri agamamu yang merancang cerita-cerita itu. Oke? Paham sampai situ ya? Jadi ketika Anda memfitnah Tuhan langit bumi, menginginkan Yesus taat sampai mati di atas tiang salib, Anda sedang membantu iblis untuk melancarkan aksi-aksi penyesatan terhadap anak keturunan Adam. Salib adalah rencana iblis. Menurut Yesus, salib adalah rancangan iblis. Di mana Yesus mengatakan bahwa salib adalah rancangan iblis? Di dalam Yohanes 8:37 sampai nomor 44. Yesus yang mengatakan itu. Bukan aku. Jadi yang merancang adanya penyaliban bukan Tuhan Elohim, tetapi bapaknya Kristen. Siapa itu? Menurut Ini Yesus aja ini ke Muara Angke itu murah kan itu itu Muara Angke. fakta. Makanya kamu agak lain. Makanya Kristen ini agak lain Iya. daripada agama Yahudi dan Islam. Agak lain. Mengambil keterjemahan kitabnya Yahudi tapi agak lain. Di Ya kan? ya di Mengambil kitab apa orang di Yahudi tapi Kristen pertokoannya ini yang di agak atas lain. laut itu loh, di atas pantai. Cuma, Aneh kan? Bang Suma, udah ngopi nggak? Alhamdulillah udah. Ya, mending kita diskusi sambil ngopi aja, Bang, daripada terlalu lebar anunya, Bang. Tafsirannya Abang gitu. Ini Saya ini masih- yang di apa yang di pertokoan yang di bawahnya itu laut pantai loh. Ada mejanya pokoknya bagus itu. Ada di Kan Yesaya. kasihan toh. Kan Sekarang ada di Yesaya soal Oh iya, itu. saya itu kitabnya Yahudi. Jangan kau bawa-bawa itu. Jangan kau bawa kitab Yahudi, memalukan. Jangan. Menjijikkan. Jangan. Kan sudah dibuatkan di sana, Bang, di Yesaya. Tidak ada nubuatan untuk Yesus. Anda baca Yesaya 1 nomor 1, itu penglihatan Yesaya bin Amos hanya bercerita tentang 4 zaman. Tidak ada zaman Yesus di situ. Jangan kau kotori kitabnya Yahudi, jangan. Lagian itu tidak masuk dalam hitungan, karena mulai dari data nomor 1 Yesaya 1 sampai Ya. Yesaya 53, data nomor 1 sampai data 13 sama sekali tidak bersentuhan dengan Yesus. Jangan kau bawa kitabnya Yahudi, Bang. Memalukan.
Yang membunuh Nabi itu kan orang kafir. Dia pengikut iblis. Ya. Itu Anda akui. Bang Handi aja. Anda akui, Bang Handi bagus. aja Terima kasih sampai bagus. bangkrut itu Berarti waktu yang ulang tahun berarti yang Polres membunuh Syafiri Yesus di pengikut mana, iblis di kan? Senayan di mana? Bentar, Habis 5 ketika juta. Muhammad mati Polres syahid, yang apakah milih. iblis berjasa dalam kematian syahid? Ini kita berbicara mengenai salib. Iya, makanya Orang kata yang Akang mati juga, udahlah karena dia syahid, aja. iblis membunuh mereka karena mempengaruhi pengikut-pengikutnya. Anda salah konsep. Wa ikhwanuhum yamuddunahum. Orang-orang kafir itu adalah saudara-saudaranya iblis. Oke? Ini kita berbicara mengenai keselamatan. Salib. Anda menjadikan salib ini yang adalah rekayasa iblis sebagai simbol keselamatan. Berbeda dengan orang yang berjihad. Nah, yang kayak Orang gitu-gituan, berjihad itu mau 10 orang juga adalah kan orang yang berjuang bagus mengalahkan itu. kemungkaran. Mati mereka syahid. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah orang yang syahid ini adalah nanti menjadi Tuhan. Itu keliru. Masalahnya gini Iblis Bun, masalahnya kalau berkongkol ingin makan itu membunuh Akang mah Yesus. nggak pernah banyak. Setelah Lihat aja iblis kemarin, berhasil sedikit. membunuh Nggak Yesus, pernah banyak Akang. Anda menyembah yang dibunuh iblis. Kenapa Anda menyembah yang dibunuh iblis? Kenapa Anda tidak menyembah yang mengutus kemudian yang dibunuh iblis itu? Kenapa? Ayo. Kenapa harus menyembah yang dibunuh iblis ini? Kenapa tidak menyembah kepada yang menciptakan yang dibunuh iblis? Bukankah Yesus punya Tuhan? Kenapa Anda tidak menyembah Tuhannya Yesus aja? Kenapa harus menyembah hadiah yang dikasih iblis itu? Kenapa? Kenapa Anda gila kali mau menyembah korban yang diberikan iblis di atas salib? Bukankah Yesus bertuhan? Bukankah Yesus berdoa kepada Tuhannya? Kenapa Anda tidak menyembah Tuhannya Yesus? Kenapa Anda harus menyembah kepada korban iblis? Ayo. Abang harus paham dong kata Bapak dan Tuhan. Tidak usah kau ajarin saya, orang Yahudi punya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Enggak. Yesus menyembah kepada Bapa. Tanggal 2 Tidak usah kau ke ajarin Bandung, saya. tanggal 2. Mau tipu-tipu lagi. Anda harus belajar kata Allah, kata Tuhan, kata Tanggal Bapa. 2. Enggak usah kau tipu-tipu, enggak usah. Yesus itu bukan ateis. Yesus itu Bunda, bertuhan. Bang Jumar itu Yesus yang kesananya malam sama berdoa keluarganya, kepada berangkatnya Tuhannya. tanggal 2, Ngapain kau harus acaranya menyembah tanggal Tuhan 5, Tuhanmu yang kesana tuh mempersembahkan iblis itu tujuannya ngapain? liburan sama Bukankah Tuhannya anak-anaknya. Yesus sudah ada? Yang mengutus Yesus itu Tuhan. Yang berfirman kepada Maria agar Iya. Maria melahirkan daging itu Tuhan. Ngapain coba kau menyembah kepada korban setan itu? Anda sudah mengakui kan? Setan Bang punya Jumar rencana beda, membunuh kalau Yesus. kita kayaknya di Glen Berhasil nggak ada nggak? yang Berhasil. bayarin Berarti katanya di Yesus tempat ini Glen. adalah korban iblis. Ayo. Akang Kalau juga dia nggak Anda tahu terima, ikut nggak tahu berarti enggak, Anda lihat menerima nanti aja persembahan situasi. iblis. Betul kan? Kayak gitu Bang. Iya, Kan sama dia- mualaf. Anda menerima 30 persembahan sama siapa? mualaf, Coba. Terus ada Anda yang menerima 5 dari Yesus sebagai Ternate, persembahan baru siapa? mualaf. Logikanya Ayo. gini Bang, kalau Abang Nah, menggunakan Bunda logika kalau seperti kalau itu, mau ini ikut Silakan. aja, Bun. Silakan. saya ada Itu para penjahat mualaf sama majelis taklim dirasuki ke Kota Bandung gelap itu dan ratusan. ingin menghabisi Abang Suma Bolak-balik dan Abang aja, Suma Bun. mati syahid. Apakah saya harus diberikan Iya. jasa karena membuat Abang mati syahid? Iya, nggak apa-apa kita Dengarkan dulu, sehari aja nggak di selesai Bandung. sampai di situ. Ini analogi yang Anda ambil tapi sangat dangkal. Anda nggak bisa Pulang menuntaskan. malam. Ketika Tapi benar Anda membunuh, dengar dulu, dengar. Anda Atau nginep penjahat semalam membunuh kan Bang nggak Suma. ini, berdua ini sama Apakah Bapak. sesederhana itu? Tidak. Ajak Buddha Baby Kalau hanya biar ada sesederhana teman itu saya masuk ngobrol. surga, Anda masuk neraka. Tapi bukankah orang ketiga terlibat? Orang-orang Kristen Saya kan terlibat. berjasa Sabar dulu. dalam membuat Abang masuk surga. Sabar dulu. Ada Saya itu, masuk oh surga. iya bagus Anda tuh masuk kalau neraka. ada Saya yang akui. tuh nanti akan lamar. Saya mati syahid. Anda kemudian yang membunuh saya. Apa ganjaran untuk Anda? Neraka. Kan Anda penjahat. Tapi apakah sesederhana itu? Tidak. Muncul agama Kristen belakangan menyembah saya. Ayo. Dan mengatakan kematianku adalah keselamatan bagi mereka. Kalau itu yang terjadi, maka Kristen harus bertanggung jawab terhadap imannya. Kalau betul kalian selamat karena saya dibunuh oleh Anda yang penjahat, dan karena upah Anda, akibat daripada pekerjaan Anda membunuh saya, menyelamatkan Kristen, maka Anda yang adalah iblis, Anda yang adalah penghuni neraka, adalah pahlawan bagi Kristen. Begitu rendah. Iya, harusnya Begitu Bunda hinanya. Baby
nanya ke si Angel Saya masuk surga gimana dong. gitu. Kalau Karena saya misalkan sahid. udah Anda masuk si neraka. Angelnya Karena Anda penjahat. lepas, Yang jadi masalah ikhlas, ini sebab Kristen. baru. Kristen menyembah orang yang mati sahid. Ayo, Kristen yang jadi masalah. Anda yang jadi masalah. Anda menyembah orang yang mati sahid. Siapa yang membuat saya masuk surga? Tuhan saya. Kenapa Anda menyembah saya, menganggap saya Tuhan? Ayo. Urusan ente masuk neraka ya itu urusan ente. Masalahnya Kristen ini saya tanya, hei Kristen, kau selamat gak? Kau selamat gak atas pekerjaan iblis telah membunuhku? Selamat bang. Berarti iblis ini bagimu apa? Pahlawan atau penjahat? Tapi kan saya, Bang. Berjasa dong saya. Saya berjasa. Berjasa bagi siapa? Berjasa bagi siapa? Berjasa bagi abang, karena saya membuat abang masuk ke surga. Anda mengatakan Anda berjasa. Nah gitu kalau Kekuatan ada sudah ada kadarnya, Bu. kalau ada lampu Kejahatan hijau dibalas oleh baru kejahatan. akan berani. Anda membunuh saya itu kejahatan nggak? Kejahatan, benar. Iya, harga diri. Kejahatan. Tapi saya yang mati berjuang mempertahankan kebenaran, itu kebenaran. Saya mati dalam memperjuangkan kebenaran. Apa upah saya? Apa upah saya? Tapi Surga dong. Tapi Surga saya, dong. Tapi saya harus mendapat penghargaan dong, Bang. Karena saya membuat abang masuk surga. Kan Ya, bisa derita lu kalau lu. Yang jelas saya memperjuangkan kebenaran. Dan pada saat saya memperjuangkan kebenaran itu Anda membunuh saya. Itu upah saya memperjuangkan kebenaran. Itu hak gini, saya. Bang, bisa saja sebelum Apa? saya melakukan tindakan itu, Anda masuk Kristen. Bisa saja dong sebelum saya melakukan tindakan itu. Apa pula saya Anda bunuh karena saya memperjuangkan kebenaran. Dasar gerakan kita sudah terukur. Anda ingin membunuh saya karena Anda penjahat. Saya kemudian bergerak karena saya membawa kebenaran. Endingnya saya mati memperjuangkan kebenaran. Ya. Apakah Anda berjasa? Tidak. Berjasa dong, karena Iya, saya membuat padahal Apa jasa Anda? Apa enggak, jasa Bunda, Anda? padahal main membuat abang masuk ke surga. Apa jasa Anda? main aja ke Cikarang Dari sama mana? Bunda Baby. Dari mana? Anda yang memasukkan saya ke surga. Saya masuk surga karena saya memperjuangkan kebenaran. Iya, Anda penjahat yang membunuh orang yang sedang melakukan kebenaran. Kalau Iya, itu padahal yang main Anda aja jadikan udah. prinsip, Anda bunuh orang tua Anda sembelih satu-satu. Ibu, engkau masuk surga karena aku, ketepak. Ayah, engkau masuk surga karena aku, ketepak. Aku adalah pahlawanmu. Siapa lagi yang ingin aku bunuh? Aku adalah pahlawan. Mari ku bunuh satu-satu. Itu pikiran gila yang Anda punya, yang diternak di gereja Anda. Itu pikiran gila tuh. Enggak. Loh, kok enggak pula? Ya, Enggak siap pula. Bunda, siap. Oke. Kristen benar. Kakak yang makasih. Waalaikumsalam. Kristen benar. Sekarang Kita kan logikanya ke abang tadi. Kita kan menggunakan logika abang ketika tapi ketika Anda menggunakan saya sebagai logika, ada nggak pihak ketiga? Ada nggak pihak ketiga? Ada nggak pihak ketiga? Saya kita mati. kan menggunakan logika abang. Justru ketika saya mengkonter logika abang, abang justru bilang saya salah. Gimana sih? Oh, jadi membunuh orang benar itu tidak salah? Iya. Salah. Salah. Anda salah. Celakanya Anda sebagai iblis di sini, pekerjaan Anda membunuh saya dipanen oleh orang Kristen. Orang Kristen yang panen. Aduh. Kok adu? Anda panen nggak salib? Anda terima nggak salib itu? Anda terima nggak salib itu? Hah? Anda terima atau tidak? Ayo. Anda terima nggak? Malu. Anda terima nggak salib itu? Anda terima nggak salib itu? Salib itu adalah simbol, Bang. Simbol. Anda terima nggak? Pertanyaan saya, Anda terima nggak? Terima dalam bentuk apa? Terima dalam bentuk apa? Terima dalam bentuk apa? Inilah kalau iblis sedang berbicara. Saudara, Anda harus mengakui di lehermu itu tergantung salib. Di rumahmu ada salib, rumah ibadahmu ada salib. Artinya Anda menerima hadiah dari setan. Enggak. Aku enggak pula. Kalau enggak, hancurkan semua salib. Kalau enggak, hancurkan semua salib. Kalau Anda tidak menerima hadiah dari iblis, hancurkan semua salibnya. Ayo, hancurkan salibnya. Berani enggak Anda hancurkan salib semuanya? Hadiah dari iblis itu. Berani enggak? Abang salib tidak akan menggugurkan iman Kristen, Bang. Kenapa jadi saya yang menghancurkan tuyul? Ente. Kalau Anda tidak mengatakan bahwa salib itu hadiah dari iblis untuk Anda, hancurkan salibmu sekarang. Berani enggak? Ayo. Berani enggak? Enggak berani kan? Kita kembali ke logika Abang. Apa? Yang tadi.
kita Loh, kok jadi kembali ke gimana analogi ceritanya Abang nih? tadi. Anda oke Soal oke oke. berjasa dan tidak Anda iblis. berjasanya. Oke. Seharusnya seperti Anda itu. iblis. Anda iblis, saya anggaplah saya Yesus, Anda iblisnya. Oke? Betul? Kalau Anda mengatakan saya masuk surga karena upah Anda, berarti Yesus masuk surga karena pekerjaan iblis, gitu maksudnya. Dengan kata lain, Anda Itu kan logika Abang dari tadi. Saya sudah bilang. Ini kan logika Anda. Ini kan logika Anda. Anda menginginkan Anda menjadi pahlawan, bukan? Dengar. Itu kan Anda logika menginginkan Abang. diri Anda jadi Kan pahlawan. Abang yang membangun narasi bahwa iblis berjasa dalam penyaliban bagi umat Kristen. Oke. Kan Abang yang membuat narasi seperti Oke. itu. Dan saya Oke, balikkan, baik. kalau logika seperti itu, ketika saya yang kafir ini melakukan kejahatan terhadap Abang dan Abang masuk surga, berarti saya berjasa dong. Oke. Itu kan logikanya. Oke. Jadi sekarang Anda mengatakan Anda tidak berjasa. Saya kembalikan nih. Anda membunuh saya, Anda tidak berjasa gitu. Maunya gitu. Kan menurut logika Abang seperti tadi. Enggak. Sekarang anggaplah itu salah. Sekarang saya minta logika Anda. Ketika Anda membunuh saya, Anda tetap penjahat atau Anda adalah pahlawan? Ayo. Kalau saya mengatakan Anda bukan pahlawan, karena saya sedang berjuang. Saya berjuang. Bukan dari hasil kamu. Aku berjuang. Aku berjuang untuk mempertahankan kebenaran. Dari hasil perjuangan saya mati. Kenapa saya mati? Karena saya berjuang mempertahankan kebenaran. Jadi saya mati karena saya sendiri sedang berjuang. Andaikan saja saya tidak berjuang kepada kebenaran, saya tidak akan mati. Saya akan satu kubu dengan Anda. Dan Anda tidak akan membunuh saya. Anda membunuh saya karena saya pejuang kebenaran. Berarti yang membunuh saya bukan Anda. Yang membunuh saya karena saya sedang mengajarkan kebenaran. Dan iblis tidak suka itu. Oke? Nah sekarang kalau Anda ingin mengukur itu kepada saya, Logika gimana? Abang bangun dari tadi, narasi yang Abang bangun dari tadi bahwa keselamatan Kristen itu adalah jasa iblis, seperti itu kan. Itu narasi yang Abang bangun. Oke, baik. Saya ikutin. Analogi yang sama kepada Abang, tapi Abang bilang Saya ikutin. saya masuk neraka. Oke, saya Gimana? ikutin. Iya, saya Berarti ikutin. Gimana sih? Saya ikutin. Antara Abang dengan saya, Kristen di mana posisinya? Jawab. Ayo. Antara Abang dengan saya, Abang iblis, saya Yesus. Kristennya di mana? Itu kan Posisinya analogi. Kristen di mana? Itu kan Iya, analogi kita berdua. Anda harus menghadirkan. Dengar. Analogi kita berdua. Dengarkan saya. Boleh Anda dengarkan saya? Ada 3 komponen yang bekerja di sini, abangku. Ada 3 komponen yang bekerja. Yang pertama iblis, yang kedua Kristen, yang pertama iblis, yang kedua Yesus, yang ketiga Kristen. Nih, ada 3 nih. Ketika Anda menganalogikan saya dengan Anda menghilangkan Kristen. Berarti Anda hanya mendudukan iblis dengan Yesus. Menurut Yesus, apakah iblis ini pahlawan? Bukan. Menurut Bang Suma, apakah Anda pahlawan? Bukan. Tapi Anda menganalogikan seakan-akan saya menganggap Anda pahlawan. Prat. Yang menganggap Anda pahlawan, nih Kristen. Kristen yang menganggap Anda pahlawan. Yang menganggap iblis ini pahlawan, Kristen. Tapi Yesus tidak menganggap ini pahlawan yang telah membunuhnya. Jangan Anda penggal begini. Harus ada 3. Oke? Yang menganggap pahlawan Kristen. Yang menerima salib Kristen. Bukan Yesus. Yesus tidak menjadikan salib sebagai simbol. Gini Bang, yang mengakui iblis berjasa dalam keselamatan, nggak ada. Kristennya, Kristen. Nggak ada yang mengakui. Kalau tidak mengakui, dengar. Kalau Tapi tidak Abang yang memaksa logika itu. Kalau tidak mengakui, sekarang Anda harus dudukkan 3 perkara ini dulu. Anda, sang penjahat, sang pembunuh, Bang Suma, yang dibunuh, harus hadir ini. Harus hadir orang ketiga ini. Sebagai analogi pengganti Kristen. Yang menerima pembunuhan yang dilakukan oleh penjahat. Kalau dia Kristen hilang begini, berarti hanya Yesus dengan iblis. Mana Kristennya? Ayo, mana Kristennya? Harus ada Bang orang ketiga. Ketika Anda membunuh saya,
harus ada orang yang menuhankan saya. Orang yang menuhankan saya ini bertopang kepada Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Bang Suma mati, agar ia dibangkitkan kembali untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Paham? Berarti kematian yang dilakukan oleh ini adalah berjasa bagi orang Kristen. Karena Kristen tanpa kematian, Kristen tidak punya Tuhan. Kristen tanpa kematian, dosa-dosa Kristen tidak ditebus. Maka ini kedudukannya pahlawan. Jangan Anda hilangkan Kristen ini. Kok cuma 2 pelaku? Kenapa jadi 2 pelaku? Anda membunuh saya, Kristennya mana? Tidak ada satupun Kristen yang menganggap iblis berjasa dalam. Tapi kenyataannya begitu. Kenyataannya begitu. Itu kan cocok logi dari abang. Bukan cocok logi. Sekarang saya tanya, benarkah dalil yang berbunyi di dalam kitab saudara 1 Korintus 15:17 itu? Tanpa penyaliban, tanpa kematian, dengan matinya Yesus, dia telah menebus. Bermanfaat enggak kematian itu? Kutanya dulu. Dengan bermanfaat enggak ini kematian yang dilakukan oleh ini, yang dilakukan oleh iblis? Bermanfaat enggak bagi ini? Tapi nggak ada satupun orang yang Kristen yang menganggap iblis berjasa dalam penyaliban dan keselamatan. Bagus sekali, karena tidak ada yang mau mengakui itulah makanya sesat. Kita ngopi. Aku traktir. Abang di mana, Bang? Kita minum kopi aja. Karena tidak mengakui iblis itu pahlawan, maka mereka sesat terus. Kalau Anda menyadari apa yang saya sampaikan ini, benar ya kata Sumaya, benar juga ya. Artinya, ya kami selamat karena kerjaan iblis dong. Akibat dari pekerjaan iblis kami selamat. Enggak benar ini. Itu artinya Anda sudah berani mengucapkan bahwa iblis itu pahlawan. Kalau Anda mau menjadikan iblis itu menjadi pahlawan, Anda tetaplah jadi Kristen. Tapi kalau Anda membantah bahwa iblis itu bukan pahlawan, silakan keluar dari agama Anda. Karena kerjaan iblislah sampai Anda selamat. Anda mau mengakui dia pahlawan atau Anda tidak akui dia pahlawan, tetap aja dia berjasa atas keselamatan Anda. Itu fakta, itu real. Berarti, itu real, itu fakta. Berarti analogi saya juga itu benar dong, Bang. Apa analoginya? Ulang lagi. Ulang lagi analoginya. Mencapai surga. Ulang lagi. Apakah Yesus menjadikan iblis sebagai pahlawan? Apakah Yesus yang adalah korban pembunuhan menjadikan Yesus pahlawan? Jawab. Ayo. Apaan tuh? Pertanyaan macam apa itu? Pertanyaan macam apa itu? Anda makanya pakai ini, Bang. Anda pembunuh. Yesus dibunuh. Anda identik iblis, saya identik Yesus. Anda iblisnya, saya Yesusnya. Anda membunuh saya. Iblis membunuh Yesus. Tanya Yesus, Yesus, apakah iblis yang membunuhmu pahlawanmu? Tidak. Lalu siapa yang menjadikan iblis pahlawan? Kristen. Yahudi menerima enggak hadiah dari iblis? Tidak. Islam menerima hadiah enggak dari iblis? Tidak. Yang menerimanya namanya Kristen. Itu namanya teori cocok logi lagi, Bang. Sekarang coba Anda gunakan akal sehat Anda. Iblis, Yesus. Cuman 2 kelompok atau Anda 1 kelompok lagi namanya Kristen? Bicara. Jangan telepon saya dulu, Bang. Ayo bicara. Tragedi penyaliban ini melibatkan apa? Iblis, Yesus. Ada nggak Kristen nanti setelah itu? Atau tidak ada? Ada nggak? Ada. Oke, ada. Nah sekarang Anda membunuh saya. Ada nggak pengikut lagi di belakang saya yang mengimani saya sebagai Tuhan? Ada nggak? Ada nggak? Bisa aja ada. Nah, sekarang kalau ada, pertanyaan saya, kalau ada nih, misalnya nama agamanya Kucluk, menjadikan Bang Suma Tuhan, si Kucluk ini menjadikan Yesus, Bang Suma ini Tuhan karena dia mati, lalu bangkit pada hari ketiga. Bisa nggak Bang Suma mati tanpa ini? Bisa. Apakah bagi Bang Suma ini pahlawan? Bukan, penjahat. Yang menjadikan ini pahlawan ada si Kucluk. Karena si Kucluk menerima pekerjaan dari iblis telah membunuh Bang Suma. Sampai sini paham? Belum paham juga? Atau pura-pura gila memang?
Atau memang gila beneran Anda ini? Bang, gini bang, abang sudah berusaha menjelaskan dengan baik, tapi sayangnya penjelasan abang itu salah karena tidak ada satupun dari Kristen yang menganggap iblis berjasa dalam Iya, saya keselamatan. akui itu. Gimana sih, Bang? Tidaklah mungkin Kristen mengakui iblis itu pahlawan. Berarti abang Saya akui, kalau Kristen mengakui iblis itu pahlawan, mereka sudah mualaf. Ada banyak Kristen yang mengakui itu. Tadi malam saya mensyahadatkan orang, sudah mengakui bahwa ternyata pahlawan dalam Kristen itu adalah setan. Mualaf semalam, aku syahadatkan. Kemarin juga aku syahadatkan. Bulan Oktober, awal bulan saya akan mensyahadatkan banyak orang. Karena mereka sudah sadar bahwa ternyata salib itu adalah rancangan iblis. Anda yang masih Kristen memang tidak akan mau mengakui setan itu sebagai pahlawan. Kenapa? Wa ikhwanuhum, karena kalian saudara-saudaranya. Tapi kan tadi abang juga seperti itu, abang juga nggak mengakui aku sebagai pahlawan. Apakah Yesus mengakui iblis sebagai pahlawan? Tidak. Tidak, begitu juga saya. Tapi kan abang sudah sepakat, saya juga bukan pahlawan. Gimana sih? Apakah Jadi, Yesus mengakui iblis pahlawan? jadi posisi kami sama, kami orang Kristen juga sepakat bahwa Oh, iblis tidak bisa, tidak bisa. Berapa kali saya harus menjelaskan sama Anda? Ini iblis, ini iblis, abang sudah ini menjelaskan. Yesus, ini Penjelasan iblis, abang ini itu Yesus, tadi. ini Itu yang iblis, ini Yesus, ini Kristen. Posisi Bang Suma di mana? Di tengah. Oh, posisi Yesus, ya. Kalau Anda bertanya, apakah saya menjadikan Anda sebagai pahlawan? Kutanya juga, apakah Yesus menjadikan iblis sebagai pahlawan? Pakai ini bang, pakai ini dong, sekali-sekali dong, pakai ini, pakai otak dong. Jangan gila permanen, kan gitu. Nggak ada yang gila bang, semua pakai Lah, otak. kalau di sini. Anda tidak gila, kenapa Anda menerima hasil kerja setan? Ayo, ayo, ayo. Itu kan teori cocokologi yang abang Kok bangun. teori cocokologi lagi? Hei, dengarkan saya. Dengarkan sebelum Anda saya turunkan. Dengarkan ya. Dengarkan saya. Dengarkan saya sebelum Anda saya sepak dari sini. Dengarkan. Orang Yahudi tenang-tenang aja ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka. Tidak ada itu korban menyalibkan manusia, itu nggak ada. Tidak ada itu Yesus mereka sepakat membunuhnya untuk dosa-dosa mereka, nggak ada. Itu hanya ada di Kristen, di luar daripada agama Yahudi. Yesus orang Yahudi datang di tengah Yahudi, mengajarkan Yahudi kembali kepada hukum Tuhan. Jangan membunuh. Lakukan persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa, Matius 8 nomor 4. Perlihatkan dirimu kepada imam. Apa? Berilah persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Imamat 1 nomor 2, binatang, domba, sapi, lembu, kambing, bukan manusia. Itu satu. Oke? Ketika kemudian orang-orang Yahudi datang Yesus pada mereka, Yesus mengajarkan terima aku sebagai Tuhan atau terima aku sebagai utusan Tuhan. Yesus meminta diterima sebagai utusan Tuhan. Tapi di Kristen berubah menjadi terima aku sebagai Tuhan, kan? Dua. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan orang-orang Israel kembali kepada hukum Musa. Orang Kristen mengajarkan meninggalkan hukum Musa. 3. Yesus mengajarkan kepada orang Yahudi, jangan membunuh. Jangan membunuh. Yesus mengajarkan kepada orang Yahudi, iblis itu penyesat. Iblis penyesat. Iblis penyesat. Jangan sampai kau dicobai. Berjaga-jagalah, berdoalah. Jangan sampai kau disesatkan. Karena akan muncul penyesat mengatasnamakan Yesus. Kristen bukan murid Yesus. Kristen bukan Bani Israel. Kristen bukan keturunan Yakub. Kristen bukan pemilik kitab Taurat, kitab para nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Tapi Kristen di luar kalangan Yahudi memakai nama Yesus. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus? Kristen. Siapa yang menerima hasil kerja iblis? Iblislah yang menjadi bapakmu,
dan kamu ingin menyalibkan aku. Berhasil nggak kamu menyalibkan aku? Berhasil. Siapa yang menerima hasil kerja kalian? Kristen. Kristen menolak. Oh tidak. Nenekmu kiper. Tidak apa. Digantung di lehermu salib. Di rumahmu ada simbol salib. Rumah ibadahmu simbol salib. Itu simbol tanda dari mana? Dari Tuhan atau dari iblis? Dari iblis. Berarti kamu menerima hadiah dari iblis. Karena salib itu adalah rencana iblis. Salib adalah rancangan iblis. Kamu menerima salib, kamu gantung di sini, bahkan kau bertato di pangkal pahamu. Bahkan nonotmu ku kasih gambar salib. Ketekmu salib, di bokongmu salib, lehermu salib. Lah, mana lagi? Hah? Di rumahmu, di mana-mana, di kamarmu, di tasmu, di bukumu, semua gambar salib. Jadi bang, kita Itu apa? Itu diskusikan apa? sehat aja, Itu Bang. apa buktinya? Itu bukti kalau kamu menerima simbol dari salib. Dah selesai. Silakan Anda istirahat. Saya juga sedang ingin beribadah. Oke? Oke, terserah Bang deh. Bukan terserah, itu fakta. Gini Bang. Anda tidak akan pernah bisa merubah warna hitam itu menjadi kuning. Hitam ya hitam. Hitam ya Gini aja, hitam. Bang. Gini, Hadiah Bang. iblis ya hadiah iblis. Jangan kau rubah lagi. Silakan satu anak api silakan naik. Saya Gini, ibadah Bang. sejenak. Kita diskusi santai aja, nggak usah lah marah-marah. Dari tadi saya santai. Dari tadi memang pola saya begitu. Silakan yang naik dulu Dinda. Saya ibadah dulu sejenak. Kita kan di sini berdiskusi, bukan saling Siapa bilang kita ribut? Saya memang begitu polanya. Silakan dengan adik saya dulu. Saya ibadah dulu. selesai diskusi Waalaikumsalam kita warahmatullahi wabarakatuh. ngopi aja kan gitu enaknya. Saya di Jakarta bang. Kalau mau ngopi silakan hubungi adik-adik saya. Silakan Dinda Ardiansa diambil alih. Saya ibadah sejenak. Nanti kita naik lagi. Ada jadwal kita main golf kan ini. Tapi agak sorean aja. Lanjut. Siap, abangku. Lanjut. Nggak, ajak aku juga Bang Zuma main golf. Ya, gimana? Teman-teman, ada teman-teman api yang turun. Ini Bang Handi, naik Bang Handi. Dibantu Bang Handi. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi dan juga sebelum kita lempar ke Bang Handi kan